Mari kita buka firman Tuhan di dalam Lukas 7. Lukas 7 ayat yang ke-36. Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata di dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah orang perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Saud Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas hutang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan kedua hutang orang itu. "Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia?" Jawab Simon, "Aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya." Kata Yesus kepadanya, "Betul pendapatmu itu." Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, "Engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, "Dosamu telah diampuni." Dan mereka yang duduk bersama dengan dia berpikir di dalam hati mereka, "Siapakah ia ini? Ia dapat mengampuni dosa." Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berpikir, siapa yang boleh melayani Tuhan? Kita berpikir adalah orang-orang yang paling suci, orang-orang yang paling kudus, yang berhak melayani Tuhan. Siapakah yang boleh melayani pelayanan perjamuan? Orang-orang yang paling kudus, yang paling suci, yang hidupnya tidak bercacat bercela. Tetapi di dalam firman Tuhan, di dalam Lukas 7 ayat 36, ada beberapa hal yang sangat menarik. Bahwa Tuhan Yesus dilayani oleh seorang pendosa. Bukan hanya seorang pendosa, orang yang sangat terkenal berdosanya. Saya percaya perempuan ini sudah diingatkan berkali-kali untuk bertobat. Perempuan ini mungkin sudah pernah dihardik berkali-kali oleh orang Farisi supaya bertobat. Tetapi tidak kunjung bertobat. Malah menunjukkan kegilaannya di depan umum. Tetapi pada satu poin, pada satu waktu, saya percaya ada sebuah kesempatan ia bertemu dengan Yesus. Saya percaya sebelumnya ia sudah mendengar tentang Yesus. Ia bisa pada waktu-waktu sebelumnya datang kepada Tuhan Yesus. Tetapi ia tidak datang.
Ia tidak melakukan apapun untuk menjumpai Tuhan Yesus. Baru ketika Tuhan Yesus diundang di rumah orang Farisi, ia menjumpainya. Tetapi Anda harus tahu, ketika kita mempelajari firman Tuhan, bahwa perempuan yang berdosa ini merujuk kepada sebuah perempuan pelacur atau perempuan yang etikanya tidak baik. Dan pada waktu itu, seorang pelacur sangat tidak dihargai, sangat dipandang remeh. Dan penghasilan daripada pelacur itu pada zaman itu bukan sesuatu yang sangat besar, tetapi ia perlu mengumpulkan uang demi uang dari pekerjaannya tersebut dengan bekerja dalam tanda kutip siang dan malam. Tetapi saya percaya perempuan ini mendengar Yesus sudah lama, tetapi ia menyiapkan segala sesuatunya untuk berjumpa dengan Yesus. Begitu banyak orang-orang, anak-anak Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, padahal kita sudah lama kenal dengan Tuhan Yesus, kita menyiapkannya ala kadarnya. Kita tidak mempersiapkan diri dengan baik-baik. Para pelayan firman Tuhan kurang mempersiapkan diri dengan baik-baik. Para pemain musik mungkin kurang mempersiapkan diri dengan baik-baik. Kita merasa sudah kenal sama Tuhan Yesus. Tetapi dari ayat ini Tuhan Yesus berkata, dari tadi aku datang Simon, ciuman pun gak kamu berikan. Dari tadi ketika aku datang Simon, kamu gak membasuh kakiku. Dari tadi ketika aku datang, engkau tidak melayani aku. Tetapi perempuan ini, dari awal saya datang, bahkan sampai pertengahan saya makan-makan bersama dengan orang Farisi, ia tidak henti-hentinya melayani aku. Ia menyeka kakiku, ia menciumiku berkali-kali. Saya percaya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak lihat seberapa besar dosa kita. Seorang pendosa yang paling besar pun berhak untuk melayani Tuhan. Tetapi pendosa yang melayani Tuhan adalah pendosa yang benar-benar mau untuk melakukan sebuah perubahan yang besar. Saya percaya ketika perempuan ini, perempuan pelacur ini datang ke rumah orang Farisi dengan menggoda Tuhan Yesus, dengan membawa perhiasan yang sangat berkilau-kilau, tentu saja Tuhan Yesus tidak akan mengatakan dosamu diampuni. Tetapi ketika perempuan ini, ia menyajikan sebuah demonstrasi yang luar biasa tentang pertobatannya. Ia menjual, saya percaya, ia mengumpulkan minyak wangi yang sangat mahal. Saya percaya juga ia menunjukkan pertobatannya yang sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan mengatakan air matanya tidak berhenti tertumpah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, siapa di antara kita yang tidak berdosa? Semua orang berdosa. Amin. Kita butuh yang namanya juru selamat. Kita butuh yang namanya Tuhan Yesus. Tetapi apa yang menarik hati Tuhan? Itu yang berbeda. Simon walaupun ada di hati Tuhan Yesus, tetapi Tuhan berkata, Simon, kamu gak melayani aku. Kamu tidak menyambutku seperti perempuan berdosa ini. Kita tahu, kita harus tahu cara memperlakukan Tuhan kita. Tuhan kita ada kudus. Kita merasa sudah lama dekat sama Tuhan, kenal sama Tuhan. Tapi kita tidak tahu cara menghormati kehadiran Tuhan. Seringkali mungkin sambil main musik, sambil kita nyanyi, kita memanfaatkan waktu-waktu jeda
membuka Android kita, membuka situs-situs bola. Kita memanfaatkan Android kita untuk melihat situs-situs berita. Kira-kira ada kejadian bom di mana lagi? Kita memanfaatkan Android kita untuk mengisi waktu-waktu pelayanan kita. Bukan, kadang kalau dilihat teman sekeliling kita cepat-cepat buka Android yang program APK Alkitab supaya kelihatannya benar-benar membuka Alkitab. Tapi sesekali waktu, mungkin ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita buka line kita buka PB kita, ucapan selamat tahun baru siapa saja yang menarik hati kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu bedanya orang yang tahu memperlakukan hati Tuhan dengan orang yang tidak tahu cara memperlakukan Tuhan. Perempuan berdosa ini benar-benar mempersiapkan segala sesuatunya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Seringkali kita menjanjikan Tuhan Yesus hanya sebagai ban serep. Ketika kita punya masalah, kita punya hutang piutang, kita punya sakit, kita datang kepada Tuhan Yesus. Itu pun dengan sedikit ancaman. Aku udah melayani engkau puluhan tahun, tetapi kenapa engkau biarkan aku sakit? Seringkali sifat manusia demikian. Lalu mengapa sifat manusia itu demikian? Nanti kita akan bahas. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan saya bagaimana kita tahu cara melayani Tuhan. Kita tahu cara menghargai Tuhan kita. Kalau dulu keluarga saya ada yang bertamu, selalu ada cemilan-cemilan. Di toples ada makanan-makanan, biskuit-biskuit. Ya kan? Dulu jarang disediakan air putih. Minumannya adalah kalau tidak ditanyain teh, kopi, atau susu. Orang zaman dahulu tahu cara memperlakukan tamu. Tetapi kalau kita kelihatannya so akrab, ya kan? Ketika teman kita datang ke tempat kita, ambil sendiri. Saya juga demikian. Ketika Karlin datang, Lin ambil sendiri. Itu kulkas ya, buka-buka sendiri. Anggap itu rumah sendiri. Seperti itu. Tapi nanti kalau Karlin ngambil coklat, ngambil sesuatu yang kira-kira menyenangkan hati kita, kok dimakan sama Karlin, dalam hati kita mulai marah. Ini orang kok tidak tahu diri, ngambil-ngambil kok coklat, kok apa. Kita gak konsisten dengan kata-kata kita. Katanya anggap rumah sendiri. Dianggap rumah sendiri, marah-marah. Loh gimana sih? Harusnya ngambil apa? Ya itu, harusnya ngambil air aqua saja, cukup. Teman-teman, seringkali kita tidak tahu cara menghargai orang. Kalau kita tidak tahu cara menghargai orang, bagaimana kita bisa menghargai Tuhan kita? Kalau orang zaman dahulu, mereka sangat menghargai tamu. Anda sudah saya bacakan ketika kisah Sodom dan Gomora. Tradisi waktu itu, Lot tahu cara menghargai tamu. Tamu adalah raja. Tapi ketika zaman sudah berubah, tradisi yang baik sudah berubah, nilai-nilai juga sudah berubah. Ketika tamu ingin bertamu lebih lama, kita sudah melakukan gerakan-gerakan membosankan, menguap, ya kan, supaya menunjukkan gelagat-gelagat kalau kita itu bosan kamu tamoni. Jujur, siapa yang pernah melakukan itu? Angkat tangan. Tidak ada yang mau ngaku, angkat kaki kiri. Tidak ada yang tahu. Gitu ya. Wah, kalau teman kita datang ke kos kita, apalagi temannya tidak tahu diri, cerita tentang dirinya terus, sampah terus. Kita mau potong, langsung dia sanggah lagi. Supaya apa? Supaya dengerin ceritaku, belum selesai. Kita udah mulai ngantuk.
Kita melakukan gelagat-gelagat menguap. Kita mulai punya gelagat-gelagat main line, main semuanya. Kita tidak memperhatikan dia. Tetapi dia masih tetap teman kita. Tetapi saya percaya kalau reaksimu adalah sungguh-sungguh mendalami isi ceritanya. Mendoakan dia. Saya percaya engkau akan mendapat hati di temanmu ini. Dan status kamu bukan tong sampah lagi. Tetapi kamu punya status lebih, yaitu teman yang disegani. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga demikian. Bagaimana cara engkau memperlakukan Tuhanmu? Dahulu waktu saya sekolah minggu, saya diajari, masa Tuhan dikasihi uang yang diuntel-untel. Tahu nggak untel-untel itu bahasa Jerman? Gitu ya, diremas-remas gitu ya, dicemplungin seperti itu, seperti sampah. Tetapi saya diajari untuk mempersiapkan uang yang baik, bukan nilainya ya. Waktu itu saya persembahan itu gambar apa ya? Kalau nggak salah itu gambar monyet atau gorila, itu berapa uang ya? 500 gitu ya, seperti itu. Uang kertas 500 rupiah. Tapi waktu itu cukup berarti. Nah, saya setrika dulu ketika mendengarkan khotbah dari sekolah minggu. Saya setrika dulu, saya lipat dulu, saya kasih kertas, amplop untuk Tuhan Yesus tersayang. Tapi itu hanya berlangsung beberapa saat, selanjutnya ya saya untel-untel lagi. Karena sifat manusia adalah seringkali lupa dengan prinsip-prinsip yang sudah Tuhan berikan di dalam hidupnya. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahukah kamu bagaimana supaya Tuhan mengasihi kamu dan berkenan dan mengingat kamu? Saya percaya Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tetapi saya percaya ada momen-momen yang paling diingat oleh Tuhan. Kemarin ketika saya berdoa, saya ingat momen di mana saya percaya Keisha ulang tahun. Waktu itu begitu saya ingat. Saya ada momen-momen tertentu yang saya ingat dengan jelas. Dan cukup menarik hati saya. Waktu berjumpa dengan si Karlin. Waktu berjumpa dengan si Evi. Saya ingat. Ada begitu banyak momen-momen yang menarik di dalam kehidupan kita semua. Tidak semua momen itu menarik. Tapi ada semua momen yang begitu kita gampang mengingatnya. Yaitu saya teringat momen di mana waktu saya umur 3 tahun. Ngerjain kakak saya. Ingat sekali. Dan saya sering senyum-senyum geli. Jadi waktu itu kakak saya main basket. Saya pelorot celananya. Wah, dia malu. Dan saya senang. Saya bahagia. Ya kan? Kita bahagia kalau melihat orang susah. Susah kalau melihat orang bahagia. Itu anak dunia. Gitu ya. Ini teman-teman yang dikasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Tetapi tidak semua momen saya bisa ingat. Saya ingat momen di mana yang begitu berkesan di hati saya waktu saya dihukum oleh guru saya. Suruh mengangkat kaki satu, menjewer telinga satu, dan mendewer telinga yang lainnya. Puji Tuhan dia enggak suruh saya angkat kaki kedua-duanya. Saya enggak mungkin bisa. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan Tuhan. Tuhan punya momen-momen yang begitu berkesan di hatinya. Apakah kehidupanmu selalu menghadirkan momen yang berkesan di hati Tuhan? Ketika saya cerita sama Tuhan, ceritanya kadang komunikasi dengan Tuhan. Tuhan ingetin, itu saja, tapi saya selalu menangis terharu. Tuhan ingat, waktu saya mengorbankan uang sedikit, saya ingat persis, waktu itu saya ada semacam lomba sains, saya harus ke ITB tentang polimer. Saya dapat uang sangu. Kebetulan tidak jadi nginep di hotel. Saya nginep di kos-kosannya dosen saya. Saya waktu itu tidak ada uang.
Tetapi hasil dari uang sangu itu saya persembahkan kepada Tuhan. Karena pada waktu itu, zaman itu persekutuan doa sangat sulit. Orang-orangnya pada pelit. Dan kita perlu menghadirkan yang namanya gitar. Dan saya membeli sebuah gitar. Saya berikan semuanya buat Tuhan. Dan gitarnya, karena saya nggak bisa main, saya tinggal di tempat itu. Waktu itu gitarnya adalah gitar yang ada listriknya, tetapi juga gitar bolong yang ada listriknya. Ketika saya sharing, ketika saya cerita, Tuhan selalu saya bawa momen itu. Dan saya menangis sekali. Dan Tuhan begitu bahagia dengan momen seperti itu. Itulah Allah kita. Itulah Tuhan kita. Kalau kita punya mama, kita punya nenek, jangan marah. Kalau ceritanya itu-itu saja. Karena mungkin selama kehidupanmu yang puluhan tahun, yang paling berkesan cuma itu. Amin. Amin. Berarti lainnya kurang berkesan. Dan ketika saya cerita sama Tuhan, Tuhan, kenapa ceritamu selalu ujung-ujungnya ke arah gitar itu terus, Tuhan? Tidak adakah yang lain dalam hati saya? Tapi Tuhan seakan-akan berbicara, karena waktu itu kamu benar-benar menyerahkan semua yang menjadi milikku. Dan saya bilang, Tuhan, apa sekarang enggak? Saya memberimu lebih banyak, Tuhan. Saya belikan karpet, saya belikan kursi, saya belikan semuanya dari hasil usaha saya. Apakah engkau tidak berkenan, toh Tuhan? Tapi Tuhan menjawab, itu tidak dari seluruh kepunyaanmu. Loh, berarti Tuhan, kau lihat, apa yang kita anggap kuantitas lebih besar, belum tentu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kualitas daripada pemberian. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, tahun ini adalah tahun di mana the God's glory will return. Saya percaya kemuliaan Tuhan akan kembali ke gerejanya. Dan jikalau kemuliaan Tuhan kembali kepada gerejanya, maka kemakmuran akan melanda gereja Tuhan. Itu sudah pasti. Ketika tabut perjanjian ada di sebuah kota, kota itu penuh dengan kelimpahan. Anda bisa membaca kisah-kisah kebangunan rohani yang terjadi di beberapa belahan dunia. Tanpa obat-obatan, terong itu bisa besar luar biasa. Lobak bisa besar luar biasa. Karena tabut rohani ada di kota itu. Tuhan berkata bahwa gereja ini akan mengalami the God's glory will return. Kemuliaan Tuhan akan kembali. Lalu saya bertanya kepada Tuhan, bagaimana cara kemuliaanmu bisa kembali, Tuhan? Tidak ada jalan lain, yaitu dengan kekudusan. Kekudusan adalah sebuah sikap hati yang tahu cara memperlakukan hati Tuhan. Tidak ada jalan lain, tabut itu harus kembali di dalam rumah ini. Tabut itu bukan menjadi sebuah tabut yang kecil, tapi tabut yang betul-betul besar dan ada di tempat ini. Kita harus tahu cara memperlakukan Tuhan dengan hormat. Amin. Amin. Jikalau engkau seorang pelayan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jikalau engkau seorang pemberita firman, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau seorang pemain pujian, persiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Dan itu berkesan di mata Tuhan. Saya ingat persis. Saya berkhotbah. Di antara ribuan khotbah saya, ada sebuah khotbah yang kurang membentuk, tetapi begitu berkesan di hati Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya berkhotbah, yang maju banyak,
Tapi kenapa momen itu yang engkau ingat Tuhan? Aneh. Ada 3 momen yang saya diingatkan Tuhan terus. Khotbah dengan keberanian, waktu itu di lapangan parkiran Ubaya, dengan panggung dan lampu oblek. Tahu lampu oblek? Lampu mantenan. Kita nggak punya uang untuk mendatangkan lampu sorot. Itu berkenan di mata Tuhan. Lalu ketika saya khotbah di psikologi, itu berkenan di mata Tuhan. Saya ingat persis bagaimana untuk berkhotbah. Saya mempersiapkan seminggu full dengan sedikit grogi, dengan sedikit gemeteran. Saya ingatkan semuanya. Dan pada waktu hari H, ketika saya berkhotbah, semuanya kacau balau. Pernah Anda mengalami demikian? Anda anggota Rekom disuruh menyampaikan firman Tuhan, ayatnya lupa semua. Ya kan? Lupa lagi ayatnya ditaruh di mana. Saya bingung, yang saya hafal hanya ayat Ibrani. Oleh karena itu khotbah saya di Ubaya andalannya Ibrani. Barang siapa memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan berbuat dosa lagi, maka tidak ada hukum yang dapat menggantikan dosa-dosamu itu lagi. Kira-kira bunyinya seperti itu. Dan saya lupa semua persiapan saya. Pada hari H, ketika di Ubaya waktu itu, yang datang juga tidak sesuai dengan ekspektasi. Saya beriman, yang datang kurang lebih 100-200 orang. Iman saya baru persepuluhannya. Jadi yang datang cuma 10 sama 20 orang. Saya jengkel sekali. Saya bilang, Tuhan, saya sudah mempersiapkan diri, tetapi yang datang cuma beberapa gelintir orang, Tuhan. Ini memalukan sekali. Ini adalah hal yang paling malu di dalam hidup saya. Tetapi saya ingat persis, saya ketika mau berkhotbah, saya tidak tahu waktu itu mau khotbah apa. Tiba-tiba blank semua. Blank semua. Dan ayat yang saya ingat hanya Ibrani. Bayangkan kamu. Dari seluruh ayat hafalan saya cuma ingat Ibrani. Dan pada waktu itu saya dengan sedikit gagap bercerita. Teman-teman, jikalau kita berdosa, khotbah tersingkat, tetapi kita punya pengetahuan dan kita kembali ke Tuhan, Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi gara-gara kita seringkali sudah tahu pengetahuan firman Tuhan, tetap aja buat dosa, maka gak ada lagi yang bisa ngampuni kita. Selesai. Semua orang bingung melirik saya. Hanya khotbah sesingkat itu. Gemetar sekali tangan saya waktu itu. Waktu itu sore hari. Dan kita mulai berdoa bersama-sama. Tetapi saya tidak bisa melupakan momen itu. Ada 3-4 orang yang tidak suka sesuatu yang berbau supranatural. Dia melihat awan Tuhan turun di atas kelas itu. Saya pun melihat, tapi menurut pikiran saya lagi kabur mata saya. Karena baru pratikum titrasi dan itu butuh kejelian gitu ya. Saya ajak ngomong-ngomong dikit, teman saya, loh sudah berubah, ini kapan? Akhirnya jurusnya adalah jurus kira-kira. Kira-kiranya berapa? Dan itu yang terjadi, kabur. Kamu tahu, dari ketika kita lihat cahaya lampu itu kabur. Kayak ada bau smoking. Saya waktu itu sudah tambah mangkel hati saya. Ini pasti ada jemaat yang lagi rokok. Gitu ya, karena waktu itu saya perkirakan ada satu cowok yang suka ngerokok. Dan saya semakin emosi yang kudus. Tuhan berkata, kalau ada pengetahuan kebenaran. Saya ingat persis saya membahas rokok. Gitu ya. Dan kita tahu itu menyakiti tubuh kita. Tetap kita hisap. Betapa kita berdosa.
Mulai ada beberapa yang nangis. Yakin ini pasti ulah rokok. Ya kan, khotbah saya tepat sasaran. Tapi apa yang terjadi? Enggak ada satupun yang rokok. Orang yang saya duga rokok ternyata enggak datang. Saya melihat mereka nangis. Mereka tersungkur di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni dosa-dosaku Tuhan. Saya kucek-kucek lagi mata saya. Ada apa? Saya perintahkan satu teman saya, buka pintunya. Supaya asapnya keluar. Maksud saya seperti itu. Nggak ada asap. Ya, ketika dibuka, asapnya itu tambah tebal sekali. Hanya 5 orang yang melihat di antara 20 orang yang hadir. Tapi 15 orang begitu merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh di ruangan ini. Yang merasa diingatkan dengan dosa-dosanya. Sampai hari ini, saya ingat momen itu. Dan sampai hari ini, ketika saya berkomunikasi dengan Tuhan, Tuhan ingat momen itu. Apa yang membuat berkesan? Saya juga bingung. Tapi Tuhan melihat cara kita memperlakukan Tuhan. Saya ingat, waktu itu seharusnya saya praktikum belum selesai. Saya bilang sama guru praktikum saya harus pimpin acara persekutuan doa. Saya tidak mau titip absen Bu, terserah mau dicoret juga nggak apa-apa, saya ngulang lagi tahun depan. Ngomongnya nggak enak gitu ya. Tapi gurunya berkata, ya sudah seperti itu. Sudah selesai, iya Bu. Dan saya ngomongnya jujur waktu itu. Titrasi saya kecepatan. Hasilnya ini benar hasil dari titrasimu? Enggak Bu, kira-kira gitu ya. Wis pokoknya saya nggak peduli nilai saya jelek, nilai saya ngulang lagi, pokoknya jujur aja lah gitu ya, seperti itu. Dan saya dengan jaket praktikum yang sudah seperti Superman berlarian dari teknik kimia pergi ke psikologi. Momennya kecil, tapi kok menyentuh hati Tuhan. Saya juga bingung, kenapa menyentuh hati Tuhan? Di antara momen-momen kehidupanmu, saya percaya ada momen-momen yang dimana hati Tuhan tersentuh. Dan saya berdoa setiap momen menyentuh hati Tuhan. Ketika perempuan ini mengurapi Yesus dengan rambutnya, Tuhan berkata, mulai sekarang dalam sepanjang abad, orang akan menceritakan perbuatannya atau momen yang berkesan itu. Dan saya percaya ketika dia sudah selesai berjumpa dengan Tuhan Yesus, karena dosanya diampuni, ia menjadi seseorang yang sangat berubah. Ada kitab-kitab kuno, ensiklopedia kuno, yang mengatakan bahwa ini adalah Maria Magdalena, seorang pelacur itu. Dan ketika akhir hidupnya Maria Magdalena, ia masuk ke dalam goa. Ia menunggu kedatangan Tuhannya. Setiap hari yang ia lakukan yaitu menginjili, menceritakan hari Tuhan sampai akan dekat. Dan ia berubah menjadi orang yang sudah enggak nginjek bumi lagi. Dikatakan pakaiannya sudah menjadi sangat lusuh. Bahkan mohon maaf, rambutnya panjang dan menutupi tubuhnya yang tidak berpakaian itu. Dan dia seringkali dilayani oleh malaikat-malaikat. Itu kitab yang kita tidak perlu percaya. Tetapi kalau itu terjadi, karena ini masih kontroversi, makanya nggak dimasukin di dalam firman Tuhan. Tapi kalau itu terjadi, saya kok merasa setiap momen di dalam kehidupannya itu dikenang Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Anda ingin momen-momen kehidupanmu dikenang oleh Tuhan? Buat sesuatu di tahun ini. Kita tahu bagaimana cara ngopeni Tuhan, ngelayani Tuhan. Kita tahu bagaimana supaya Dia betul-betul bertahta dan berkenan di gereja ini. Kita tahu bagaimana cara memperlakukan tabut perjanjian itu. Tuhan bilang,
Kalau tabut perjanjian ada di gereja, maka gereja itu akan mengalami prosperity secara kuantitas dan kualitas. Tetapi walaupun demikian, ada tabut Tuhan tidak selalu identik dengan prosperity. Ini peringatan Tuhan. Karena ketika Usa tidak tahu cara memperlakukan tabut Tuhan itu, ia menyentuh dengan sembarangan. Ia mati. Artinya apa? Walaupun kita ada tabut perjanjian Tuhan di gereja ini, kita tidak tahu cara memperlakukannya, maka kita akan mati. Bukan berkat yang ada, tapi kematian yang ada. Tetapi ketika kita tahu cara memperlakukannya, maka urapan dari Tuhan, kemuliaan dari Tuhan akan turun dari sorga dan memenuhi gerejanya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, di tahun 2017 ini Tuhan berjanji, kemuliaanku akan kembali ke gerejaku. Artinya apa? Apakah dulu tidak ada kemuliaan Tuhan? Yang dimaksud dengan kemuliaan Tuhan kembali itu apa? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Daud dulu belum ada tabut perjanjian. Ia tetap melayani Tuhan. Tuhan tetap berkenan pada dia. Ia tetap diurapi Tuhan. Tetapi begitu ia memiliki keberanian yang suci yang tidak dimiliki oleh Raja Saul, ia berani untuk menyiapkan sebuah rumah yang layak bagi Tuhan, di mana tempat tabut itu akan berdiam. Bukan hanya diurapi, tetapi yang terjadi adalah Shekinah-Nya Tuhan. Cahaya kemuliaannya Tuhan menyertai perjalanan hidup Daud. Sehingga Tuhan berjanji bahwa keturunannya kelak akan menjadi juru selamat atau pembebas umat manusia. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bukan berarti tahun-tahun dulu kita tidak disertai Tuhan. Tuhan selalu sertai kita. Tetapi tahun ini kemuliaan Tuhan akan memenuhi gerejanya. Apapun yang kau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika engkau tahu cara menghormati Tuhan, Tuhan akan membuatmu berhasil. Tuhan akan membuatmu sukses. Tuhan akan membuatmu sejahtera. Saya ingat persis, waktu saya bukan orang yang hebat banget. Ketika saya mengalami perjalanan hampir meninggal dunia, semua pikiran saya dibolak-balikan oleh Tuhan. Hampir 2 kali saya mengalami momen itu. Pikiran saya dibolak-balikan sama Tuhan. Yang tadinya jago hafalan, yang tadinya tidak suka hafalan jadi jago hafalan, mendadak bodoh dan mendadak pintar. Jadi orang-orang dulu, sahabat-sahabat saya mengenal 2 sisi. Hadi, biasa-biasa aja tuh orangnya, nggak pintar-pintar banget, yang nggak goblok-goblok banget. Ada yang mengenal saya, pintar itu. Taunya apa? Nggak pernah belajar nilainya bagus. Ada 2 momen di dalam kehidupan saya. Tetapi saya tahu persis, ketika kita mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan kita. Waktu itu saya dihadapkan dengan khotbah-khotbah. Kalau IP-mu jelek, kamu akan memalukan nama Tuhan. Dan kebetulan IP saya memang gak bagus. Saya selalu tertuduh dengan khotbah-khotbah seperti itu. Bayangin kamu. Aja saya mau tekuk gitu ya ketika dengerin khotbah seperti itu. Sambil saya nangis. God, aku udah berusaha loh Tuhan, beneran Tuhan. Tapi gurunya yang cuaci Tuhan, beneran Tuhan. Saya dapat nilai jelek itu, saya benar-benar berusaha loh Tuhan. Bukannya kepingin nyakiti engkau. Dan Tuhan berkata,
orang lain menilai dari nilai, ya, kuantitas. Tapi aku melihat kamu dari kualitas. Sementara teman-temanmu berkolaborasi untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Tapi kamu dapat nilai 5 hasil usahamu sendiri. Saya menghormati itu. Saya menghargai kualitas daripada nilaimu. Saya jamin teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pada beberapa waktu saya kuliah, tidak semua orang mendapatkan nilai 90 itu murni dari hasil usahanya. Karena mereka menganut slogan bersatu kita teguh. Bercerai kita kawin lagi. Gitu ya. Itu slogannya. Sehingga mereka berkolaborasi. Dan saya merasa sendirian. Sudah di depan secara feng shui, hong shui ini tidak bagus, tidak bisa mencontoh gitu ya, seperti itu. Nggak hoki juga ngerjakan gitu ya, saking stresnya ngerjakan. Apa yang terjadi? Saya lupa kasih nomor. Bayangin, jawaban saya betul semua. Saya lupa kasih nomor. Masalahnya ngerjainnya nggak urut. Ya kan? Saya bilang sama dosennya saya, ini betul semua, nomornya mana? Masa saya jawab, ibu gak bisa mikir ya nomornya mana? Yang jawab, cari jawabannya yang tepat ya itu nomornya. Nggak bisa, nilai saya yang tadi harusnya 100 dikurangi 50% semua. Sedihnya luar biasa. Itu nggak terjadi 1 kali, 2 kali, sampai 3 kali. Pernah mengalami nasib seperti saya? Hidup itu kayaknya sulit, gitu ya. Mengejar nilai itu kayaknya sulit. Datang ke gereja yang khotbah pendeta yang sangat muda, dia bercerita, kita harus memuliakan Tuhan lewat nilai kita. IP saya 3,9. Aduh, jauh banget saya dari IP seperti itu. Nangis saya dalam hati. Tuhan, aku udah berusaha sungguh-sungguh loh Tuhan. Pernah mengalami momen-momen seperti itu? Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya mau kuatkan Anda. Jikalau kamu sungguh-sungguh berusaha di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan pernah mempermalukan engkau. Kehidupan saya sekarang dibanding beberapa teman saya, nggak semuanya ya, beberapa teman saya yang IP-nya jauh lebih tinggi dari saya, puji Tuhan, lebih baik saya. Karena kualitas. Nilaimu berkualitas nggak? Nilai kamu berkualitas nggak? Atau itu hasil dari kerjasama? Hasil dari kasih karunia? Kasih karunia apa? Lembar jawaban temanmu yang pintar jatuh di depan matamu. Itu kasih karunia bukan? Apa yang kamu cari? Tapi Tuhan sangat menghargai kualitas. Ada seorang teolog berkata itu nggak murah itu. Ya, minyak yang dari pelacur itu biasanya adalah minyak kelas 2. Minyak murahan. Ada yang berdebat, enggak itu minyak yang terbaik. Saya nggak peduli. Tetapi Tuhan berkenan dengan minyak itu artinya apa? Dia tahu kualitas pemberian dari minyak itu luar biasa. Ia tidak melihat harga dari minyak itu. Ia tidak melihat sesuatu yang dari lihat itu. Ayat ini sering dimanfaatkan oleh orang-orang yang suka dengan kemakmuran. Artinya gini loh, ya, sumbango gereja lebih akeh. Pelacur ini loh, minyaknya mahal. Kamu kok gak nyumbang gereja akeh? Ayat-ayat ini digunakan secara kurang bagus. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini bukan soal harga minyak. Ini soal kualitas, kesungguh-sungguhan, dan segenap hati dari perempuan ini mempersembahkan minyak itu bagi Tuhan. Mau tabut Tuhan ada di tempat ini? Kamu harus tahu cara memperlakukan tabut itu. Yang kedua, kamu harus dengan segenap hati. Ketika Daud menari-nari seperti orang gila, kita nganggap itu aneh. Oleh karena itu istrinya Daud lihat dari
Jendela kamarnya, suamiku ini sudah sencingting, udah gila. Dia nari-nari kagak jelas. Ya, dia seorang raja, nari-nari gak jelas, gak pakai baju lagi, bergulung-gulung lagi. Oh, saya percaya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar cara memperlakukan Tuhan. Saya sudah jelaskan, Maria Magdalena memperlakukan Tuhan dengan luar biasa. Daud memperlakukan Tuhan dengan luar biasa. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan berdusta. Kalau kita melakukannya di tahun ini, maka kemuliaan Tuhan akan turun di rumah tanggamu. Kemuliaan Tuhan akan turun atas ibu papamu. Kemuliaan Tuhan turun atas anak-anakmu. Kemuliaan Tuhan turun atas dirimu. Dan seisi rumahmu akan ada pemulihan yang luar biasa. Itulah janji Tuhan buat kita di tahun ini. Kita akan menginjak dimensi yang namanya pelayanan roh. Karena kemuliaan Tuhan ketika turun di sebuah tempat, peristiwa Adi Kodrati itu begitu mengiringinya. Ada sesuatu yang gak bisa kita pikirkan. Daud dengan pasukan sekecil itu bisa mengalahkan bangsa-bangsa. Peristiwa Adi Kodrati. Saya percaya engkau akan mengalami lompatan demi lompatan iman. Imanmu bukan sebesar biji sesawi, tetapi bertumbuh seperti biji sesawi. Oleh karena itu jangan terjemahkan Alkitab secara harafiah. Alkitab mencatat, jikalau imanmu bertumbuh seperti biji sesawi, bukan sebesar biji sesawi. Yang dimaksud itu di dalam bahasa aslinya itu benih sesawi, benih hidup. Sekali lagi, benih itu ada benih yang mati dengan benih yang hidup. Penerjemahannya beda. Memang kalau kita baca bahasa Ibrani atau Yunani, itu maknanya itu luar biasa. Dan banyak orang menganggap kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi. Nah, kalau kita cuma sebesar biji sesawi yang mati, ya nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Amin. Amin. Tapi biji sesawi itu seperti debu. Biji sesawi yang hidup ketika masuk ke dalam tanah nggak kelihatan karena begitu kecilnya. Tetapi ketika dia bertumbuh, dia akan menghasilkan sawi-sawi yang luar biasa gedenya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, imanmu sebesar biji sesawi yang hidup atau sebesar biji sesawi yang mati? Beda. Lalu bagaimana biji sesawi itu bisa hidup? Ia hidup karena pengharapan. Selama kita masih hidup, ada pengharapan. Ada masa depan yang penuh kemenangan. Amin. Amin. Dahulu ketika saya sharing, kenapa ada Tuhan berkata bahwa keluarga ini penuh dengan kutuk. Tetapi sekarang kok bisa keluarga ini begitu diberkati. Ketika saya komunikasi dengan Tuhan. Tuhan itu cuma bilang, pernah enggak belasan tahun yang lalu kamu pernah nantang khotbah? Berikan yang menjadi keinginan hatimu. Ganti berikan sama Tuhan. Lalu Tuhan cerita, ada 2 orang yang waktu itu meresponi suaraku. Waktu itu dia kepingin beli handphone yang sangat-sangat mahal. Tapi begitu mendengar kebenaran firman Tuhan, karena dia sudah punya handphone, dia jual handphone yang saya tidak tahu persis, Tuhan tidak bilang jual, tapi ia gantikan handphonenya itu dengan handphone murah. Lalu sisanya ia persembahkan dengan Tuhan dengan air mata. Belasan tahun kemudian, iman sebesar biji sesawi itu bertumbuh dan sanggup memberkati kehidupannya. Amin. Amin. Apakah engkau meresponi khotbah?
Jika engkau meresponi khotbah ini, engkau akan bertumbuh. Tahun depan, tahun ini, percepatan. 2 tahun lagi, atau kapan, saya tidak tahu. Yang tahu proses pertumbuhan itu Tuhan, amin. Amin. Sungguh-sungguh sama Tuhan. Sungguh-sungguh. Bayangin, dari sebuah gitar bolong seharga gopek jing, tidak sampai 500, tidak 600 ribu waktu itu, bisa bertumbuh dengan luar biasa. Saya ingat persis waktu itu, pulang dari Bandung, naik kereta api, dijemput dosen saya nyanyi. Hati saya begitu digerakkan, uang ini harus untuk Tuhan. Hanya ini Tuhan, persembahanku, terimalah Tuhan, permohonanku, pakailah, ya itulah, saya mungkin melo ya, nangis-nangis dewek, sentimental dewek. Sampai dosen saya berkata, "Hat, sudahlah, karyamu sudah diterima, bagus lah, tidak perlu menang." Dosen nggak ngerti apa-apa gitu ya, seperti itu. Saya nggak tersentuh itu, ya kan? Saya tersentuh karena dalam tanda kutip Tuhan ini untuk engkau, dan saya rindu buat Tuhan, pengen banget buat Tuhan, dan pengen ngasih yang terbaik buat Tuhan. Tapi baru ini yang bisa saya kasih Tuhan, dan itu begitu bernilai. Gitar bolong saya ditukar dengan apa yang Tuhan berikan pada saya hari-hari ini. Sungguh sangat tidak sebanding. Belasan tahun yang lalu. Sekarang saya mau tanya, apa yang sudah kau tahu? Kamu tidak sadar bahwa apa yang kamu tuai sekarang ini adalah hasil taburanmu yang lampau. Engkau menabur dengan uang yang dikerbak-kremes. Mungkin kamu sedang menuai berkat-berkat Tuhan yang kremesan dari orang lain, rempelan dari orang lain. Mungkin kamu dulu pernah mempersembahkan sesuatu buat Tuhan dan itu berkenan di mata Tuhan. Tidak sadar, kamu sekarang sudah punya pekerjaan yang mapan. Tidak sadar, kamu dikasih bonus-bonus dari perusahaan. Tidak sadar, itu karena imanmu yang sebesar biji sesawi yang sekarang sedang berbuah. Amin. Amin. Jangan pernah lelah ikut Tuhan. Hari ini Tuhanmu, Tuhan kita akan melakukan segala perkara untuk membela kehormatannya. Dan kamu tahu kehormatan Tuhan itu apa? Anak-anak yang dicintai Tuhan, itu kehormatan Tuhan. Amin. Saya percaya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa setiap momen di dalam kehidupan kita adalah hasil kasih setia Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersungguh-sungguh hidup bersama-sama dengan Dia. Jikalau kita hidup bersungguh-sungguh di dalam Dia, kita menjadi anak-anaknya, kita menjadi ahli warisnya. Dan jika kalau kita menjadi anak-anak dan ahli warisnya, maka Tuhan tidak akan membiarkan kehormatannya diambil oleh siapapun. Tuhan akan menjagai kehormatannya dengan kuasa dan anugerahnya. Dan kitalah kehormatan bagi Tuhan. Saya percaya kita adalah anak-anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan. Anak Tuhan.